warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dengan NIM 191430024. Saya dari jurusan Asuransi Syariah kelas A semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu tentang dasar-dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Nah, komunikasi merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, menurut KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga maksud atau tersebut dapat dipahami. Yang kedua ada unsur-unsur komunikasi. Nah, terdapat beberapa unsur-unsur dalam komunikasi. Ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama itu ada sumber dan penerima. Tiap orang yang terlibat dalam komunikasi disebut komunikator. Nah, komunikator itu adalah sumber sekaligus penerima. Pada saat pesan dikirimkan dengan berbicara, memberi isyarat tubuh dan tersenyum. Nah, juga akan menerima pesan dari orang lain dengan mendengarkan, membaca, dan dengan cara visual yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada encoding decoding. Adalah penyediaan atau penulisan sandi. Nah, merupakan suatu proses atau tindak penyeleksian simbol-simbol yang mewakili perasaan seseorang. Selanjutnya yang ketiga ada pesan dan saluran. Nah, pesan itu merupakan bentuk yang dituangkan dari ide atau informasi yang disampaikan kepada penerima pesan. Nah, sedangkan saluran itu yaitu saluran adalah media yang dilalui pesan. Jadi contoh saluran itu dalam media majalah, radio, kayak televisi, terus film, internet, kayak media sosial dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat itu ada umpan balik. Nah, umpan balik pada saat komunikator berbicara itu, maka pada saat itu komunikator menerima umpan balik dari diri komunikator. Nah, umpan balik itu sendiri seperti kayak mendengarkan apa yang diucapkan, merasakan gerakan dan melihat apa yang ditulis kayak gitu. Terus yang kelima ada gangguan dari komunikasi itu biasanya dari gangguan fisik. Ada orang yang berbicara terus berisik kayak gitu. Terus ada psikologis. Nah, psikologis ini maksudnya pemikiran orang yang sudah ada di kepala. Jadi pikirannya itu yang mau diomongin apa tapi melenceng kemana-mana kayak gitu. Terus atau salah mengartikan makna. Selanjutnya unsur yang terakhir itu ada efek dari komunikasi. Nah, efek dari komunikasi itu pasti ada saat berkomunikasi itu banyak menimbulkan efek atau dampak dalam berkomunikasi. Nah, selain ada unsur-unsur dari komunikasi, nah selanjutnya yang ketiga ini ada bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu ada dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama dulu nih ya. Komunikasi verbal itu merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis tertulis maupun secara lisan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal ini yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh. Yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi. Nah, sebuah proses komunikasi akan berhasil apabila setiap bagian berjalan dengan baik. Nah, keberhasilan pesan kembali kepada komunikator.
Selanjutnya, yang kelima itu ada hambatan dari komunikasi. Nah, pasti ada aja hambatannya dari komunikasi. Yang pertama itu ada kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam komunikasi. Misalnya kayak kita kayak sedang presentasi, itu kan sebuah proses komunikasi ya antara presentator dan audiens. Nah, jika sarana dan prasarana kurang memadai, nah itu juga menjadi hambatan dari komunikasi tersebut. Terus yang kedua itu ada kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Nah, maksudnya itu bila kita kayak sedang sakit, pasti kita tidak bisa berkomunikasi. Yang ketiga ada kesalahan dalam bahasa. Nah, selanjutnya yang keenam ada pengertian komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, dan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketujuh ada tujuan dan fungsi dari komunikasi bisnis. Nah, tujuan dulu nih ya. Tujuan dari komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi, memberikan persuasi atau meyakinkan. Persuasi itu meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Terus yang ketiga ada tujuan komunikasi itu untuk melakukan kolaborasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi secara umum itu ada 4, yaitu fungsi informatif, regulatori, persuasif, dan integratif. Subbab materi yang ke-8 yaitu ada kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, berkomunikasi pasti selain ada hambatan, pasti ada kesalahannya. Nah, kesalahan yang pertama itu masalah dalam mengembangkan pesan. Terus yang kedua itu ada masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga masalah dalam menerima pesan. Dan yang keempat ada masalah dalam menafsirkan sebuah pesan. Subbab yang terakhir yaitu ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu yang pertama itu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Jadi gak mungkin kalau misalkan kita berkomunikasi tanpa kita tuh memikirkan dulu apa yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Terus yang kedua itu pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Jadi dari pemikiran atau ide tersebut lalu diubah menjadi pesan, suatu pesan, yaitu berupa pesan lisan ataupun tertulis. Nah, selanjutnya yang ketiga pengirim menyampaikan pesan. Setelah ide tadi diubah menjadi pesan tertulis atau lisan, selanjutnya pesan itu dikirimkan secara lisan ataupun tertulis. Nah, yang keempat, proses komunikasi yang keempat itu ada menerima pesan. Jadi setelah pesan dikirimkan oleh pengirim pesan, maka pesan itu diterima oleh penerima pesan. Nah, yang kelima itu ada penerima menafsirkan pesan. Jadi kayak misalkan kayak udah diterima, pasti kayak dibaca kan pesannya, kalau misalkan pesannya tertulis. Nah, terus selanjutnya ada yang keenam itu penerima memberi tanggapan dan memberi umpan balik kepada pengirim. Jadi setelah dikirim pesan, pasti kita akan membalas pesan tersebut kan. Nah, itu namanya umpan balik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi dasar-dasar komunikasi dan komunikasi bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.